Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Suci Oktaviani AS Paliso. Dewan Juri yang terhormat, penghilangan identitas asli seseorang melalui media sosial merupakan suatu hal yang tidak asing lagi di zaman ini. Adapun pengertian dari identitas atau jati diri seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dengan yang lain. Adapun media sosial merupakan suatu media yang memudahkan kita untuk beraktivitas sehari-hari. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini menghilangkan identitas asli seseorang sudah melanggar itikat baik terhadap sesama pengguna media sosial. Apalagi media sosial saat ini sangat berpengaruh penuh dalam komunikasi jarak jauh. Proses interaksi yang menghubungkan antara user satu dengan user yang lain, serta mendapatkan informasi-informasi yang terjadi di belahan dunia saat ini. Adapun dampak dari anonimitas, yang pertama dapat merusak kredibilitas atau reputasi seseorang karena sifatnya yang sangat pribadi sehingga tidak banyak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, dapat mengungkapkan informasi yang lebih spesifik tentang seseorang yang memungkinkan mereka untuk dihubungi atau ditemukan. Dengan kata lain, mengganggu keamanan online mereka telah dilanggar. Yang ketiga, mendapat diskriminasi sehingga karakteristik pribadi seseorang terungkap yang semestinya tidak diketahui oleh publik. Dan terakhir, mengalami pencurian identitas dan penipuan dalam hal finansial. Dewan Juri yang terhormat, begitu banyak kejahatan yang terjadi saat ini melalui media sosial, yang pada Agustus 2020 kemarin terdapat hampir 190 juta upaya serangan cyber di Indonesia, naik lebih dari 4 kali lipat dibanding Agustus 2019, dan kasus tersebut sangat sedikit disentuh oleh aturan yang mengaturnya. Contohnya di Indonesia ada Undang-Undang ITE, tetapi banyak kasus yang tidak ditemukan pelakunya atau bahkan lambat baru ditemukan. Nah, dengan menggunakan identitas aslinya, maka akan memudahkan pemerintah, khususnya para penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Kemudian, dengan tidak melarang anonimitas tersebut berarti memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berbuat kejahatan di dalam media sosial. Bayangkan saja jika pemerintah melarang hal tersebut, maka niat untuk melakukan kejahatan di media sosial tidak akan ada, sebab mereka akan ketahuan melakukan kejahatannya. Jika tidak dilarang, mereka akan seenaknya merubah identitas asli mereka yang tujuannya untuk mengaburkan identitas mereka agar tidak diketahui oleh hukum dan dijangkau oleh hukum. Dewan Juri yang terhormat, kami pun mengamini bahwa telah ada hukum yang mengaturnya, tetapi aturan tersebut tidak begitu progresif dalam menanganinya, sehingga proposal kami ini nantinya akan membuat aturan itu lebih progresif. Dewan Juri yang terhormat, kemudian mengenai HAM. Dalam konteks HAM ada yang namanya derogable rights atau hak-hak yang boleh dibatasi. Salah satunya adalah hak untuk berekspresi. Hak ini boleh pemerintah batasi dengan tujuan yang lebih besar. Yang jelas tujuannya untuk melindungi segenap bangsanya. Sebab pemerintah juga memiliki kewajiban dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Hak itu adalah hak terbebas dari kejahatan bermedia sosial. Dalam artian hate speech, penipuan, teror, dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim pemerintah menyetujui mosi kali ini melarang anonimitas keawanamaan dalam bermedia sosial. Sekian dari saya. Allahumma sta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.